Tuhan tahu 2000 tahun kemudian ini akan terpolusi. Tuhan ingin save saudara, Tuhan ingin aman. Karena ini buat jadi makanan umatnya. Diam-diam Tuhan taruhkan zat yang namanya alkylglycerol ini saudara. Alkylglycerol inilah ternyata yang dibuktikan saudara yang mampu untuk mengikat merkuri yang bisa sempat termakan oleh ikan yang bersirip dan bersisik itu saudara. Ataupun itu kalau sudah termakan oleh manusia, alkylglycerol yang ada di dalam daging binatang itu saudara, daging binatang ikan bersisik itu akan mampu mengikat merkuri sehingga tidak membahayakan manusia. Dan ternyata saudara, dunia pengetahuan membuktikan alkylglycerol yang tidak ditemukan di ikan yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Saudara, hanya ditemukan di ikan yang bersirip dan bersisik saudara, terutama di ikan tuna yang hidup di laut. So dengan demikian kita lihat betapa besar, betapa hebatnya rancangan Tuhan. Betapa ya dan aminnya firman Tuhan. Kalau kita ikuti betul kata firman Tuhan, katakan barang siapa yang mendengarkan firman-Ku, memperhatikannya baik-baik, melakukannya, maka aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu karena aku adalah Tuhan penyembuhmu. Kalau kita perhatikan ini baik-baik firman Tuhan, mungkin kita nggak tahu ada alkylglycerol apa enggak saudara ya. Nggak semua orang bisa tahu sampai begitu. Tetapi kalau kita nggak tahu saudara, tapi kita ikuti saja apa yang firman sudah tuliskan saudara. Apa yang Tuhan sudah tuliskan dalam hukum-hukumnya, yang dimakan cuma yang bersirip bersisik, yang tidak bersirip tidak bersisik. Jangan saudara, kita sudah akan selamat saudara. Ya, dijauhkan penyakit oleh Tuhan karena kata Tuhan, akulah Allah penyembuhmu. Jadi saudara, saya himbau kepada setiap saudara semua. Kalau kita nggak tahu, saudara, perhatikan firman Tuhan. Ikutin aja, meskipun belum tahu kenapa. Orang Israel juga dulu belum tahu kenapa, saudara. Jangan makan lemak, Tuhan juga nggak bisa bilang. Nanti trigliserid kamu tinggi, kolesterol kamu tinggi, LDL kamu tinggi, saudara. Tuhan coba bilang orang Israel nggak ngerti apa-apa karena itu zaman dulu dunia pengetahuan kedokteran belum banyak seperti sekarang. Tuhan cuma bilang ayat yang tadi. Kalau engkau taat kepada firman, dengarkan firman-Ku, taati, maka aku akan jauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, kata Tuhan. Karena akulah Allah penyembuhmu. Nah sekarang saudara, kita mesti lebih lagi saudara. Sekarang kita udah punya Bible begitu banyak. Firman Tuhan begitu banyak. Hamba Tuhan banyak berkhotbah. Bible di mana-mana ada saudara. Hukum-hukum Tuhan dapat dengan bebas ya dibaca. Lalu pengetahuan kedokteran sekarang saudara rame-rame sedang membuktikannya juga saudara. Sekarang mau apa lagi kita saudara? Sudah mau tidak mau kita harus taati saudara, kalau enggak kita akan celaka. Jadi luar biasa firman Tuhan ini, luar biasa sekali sehingga dunia kedokteran dan pengetahuan benar sedang terus-menerus membuktikan apa yang ditulisnya itu adalah iya dan amin. Kita lihat yang berikutnya, golongan unggas sekarang. Apa yang salah dengan golongan unggas? Kebanyakan ini lebih enak. Asal dia gak pemakan bangkai aja semuanya kata Tuhan boleh dimakan. Tapi sayang dari golongan yang bisa dimakan ini sekarang juga sudah banyak macam-macam bahayanya. Ayam baik. Memang Tuhan rancang untuk manusia makan saudara karena dia tidak makan bangkai. Tapi apa yang salah sekarang dengan ayam? Saudara lihat gambar ini. Ayamnya gede-gede sekarang. Dibikin besar. Ayamnya sih halal. Tapi manusianya yang salah. Dibikin besar. Saudara kalau ingat di kaset yang lain 3 prinsip memilih makanan. Yang pertama saudara ingat ya, saya ulang sedikit. Pertama, makanlah makanan yang dirancang Tuhan sebagai makanan. Hindari yang Tuhan tidak rancang sebagai makanan. Yang kedua, saudara, nah kita kembali ke ayam. Ayam dirancang Tuhan boleh dimakan. Jadi boleh nih saudara. Tapi rupanya yang ini satu tidak memenuhi syarat kedua. Sebab syarat kedua adalah saudara dikatakan sedapat mungkin makanlah makanan itu sebagaimana pertama kali diciptakan. Sebelum itu diubah-ubah atau diolah oleh manusia menjadi sesuatu yang lebih baik saudara. Jadi ayam baik tapi diubah-ubah, diolah-olah menjadi sesuatu yang lebih baik. Sehingga saudara diapain oleh manusia pandang lebih baik, digedein dia, diternak saudara. Dimasukkan hormon, dimasukkan estrogen, dimasukkan kortikosteroid, dimasukkan hormon pertumbuhan, growth hormone saudara. Disuntikan antibiotik saudara. Supaya ayam itu awet hidup, makin besar-besar saudara dan hidup lama. Dengan demikian pengusaha itu mendapat untung besar. Jadilah kita sekarang makan ayam besar-besar saudara. Ya, bukan lagi ayam yang pertama kali diciptakan Tuhan. Ayam kampung saudara. Tapi makan ayam yang gede-gede seperti ini.
Ya, sini ada joke saudara yang kecil-kecil lagi bingung kenapa dia gede sendirian katanya. Kau tahu nggak sih kenapa tuh dia gede sendirian bertumbuh terus katanya, dia dia cerita sama temannya. Temannya bilang ya memang iya katanya, tapi orang-orang yang kasih makan itu lagi bilangnya sama kita mah katanya, dia bilang supaya dia lebih kuat, lebih bagus untuk nyanyi katanya begitu ya. Padahal bukan begitu saudara, tapi memang supaya daging gede-gede manusia kan, nah saudara manusia sering menyalahi prinsip ketiga nih saudara. Apa yang tadi dikatakan hindari kerakusan makanan. Manusia nyandu dengan daging. Saudara, manusia suka sekali daging. Sampai dia pilihnya kalau makan daging bukan sekedarnya aja yang seperti Tuhan mau saudara ya. Makan daging sekedarnya aja ya. Itu adalah definisi yang tepat sebenarnya buat omnivora. Makan sayur lebih banyak. Daging sekedarnya. Saudara ingat tadi di awal saya katakan kita nih omnivora. Artinya makan daging juga, makan sayur juga. Tapi yang namanya omnivora Tuhan rancang adalah supaya kita makan sayur lebih banyak, daging lebih sedikit saudara. Tapi rupanya manusia menyalahi ini. Dia pikir boleh makan daging, dia makan mau daging aja sebanyak-banyaknya, sayurnya malah mulai ditinggalkan. Bahkan dia tidak puas dengan daging yang seperti pertama kali diciptakan saja saudara. Dia mulai makan daging kalau bisa yang dibesar-besarin, dia beli yang besar-besar saudara. Jadi sapi yang besar-besar saudara itu juga diternak, dikasih hormon saudara, jadilah sapi yang besar-besar saudara. Ayam terutama juga saudara, jadi ayam besar-besar. Nah ibu-ibu lebih sering cari yang ini, kata enak, empuk katanya gitu, dan dagingnya gede, harganya juga lebih murah. Jadi mengerikan sekali, jadilah anak-anak kita sekarang gemuk-gemuk ya. Anak-anak sekarang coba maaf saudara, anak-anak SMA saya lihat, wow, gede-gede sekali, mereka punya dada besar-besar. Rupanya mereka dari kecil ya, karena memang dari zaman mereka hidup dari kecil sudah ada nih ayam. Ini sudah makin tren saudara ya, sudah makin biasa nih ayam yang diternak ini, yang diberi hormon pertumbuhan ini. Fried chicken sudah banyak sekarang di zaman anak-anak remaja sekarang ini saudara. Ya fried chicken itu di mana-mana ada dan memang enak, mereka makan dengan kulit-kulitnya, lalu dengan digoreng saudara, lalu dengan hormon steroid di dalamnya. Hormon yang bikin gemuk, yang bikin gede, dengan antibiotiknya, dengan growth hormonnya, saudara, dengan estrogen di dalamnya, saudara. Makanya jadilah anak itu juga sekarang kecil-kecil gemuk-gemuk, saudara. Orang tua seneng, saudara, pikir wah anak saya udah gemuk-gemuk sekarang. Wah berarti sehat saudara, padahal dia gak ngerti gemuk belum tentu sehat. Biarinin aja, pokoknya karena dia pikir anak gemuk itu sehat. Wah makin gemuk orang tua makin seneng, opa omanya makin seneng saudara. Nanti dia mulai masuk remaja mulai baru pada bingung saudara ya. Soalnya lucunya mulai hilang saudara, tinggal gemuknya saudara. Waktu masih kecil dia seneng, wah gemuk lucu ya kamu, wah lucu sekali dicubitin saudara. Tapi mulai remaja lucunya hilang, tinggal gemuknya, mereka mulai mikir saudara gimana kurusinnya. Karena sudah penuh sekali dengan lemak di dalam tubuhnya. Kembali kita belajar di seri yang lain, di seri kaset yang lain saya pernah cerita bahwa lemak itu menimbun toksin. Jangan diusahakan jangan banyak-banyak lemak di dalam tubuh kita. Lemak itu menimbul racun, menimbun toksin saudara, pestisida semua ada di situ. Toksin-toksin apa saja, zat-zat kimia, saudara, pewarna dan sebagainya semua ditaruh di lemak saudara. Jadi makanya ada hubungan, saudara baca nanti lihat di seri yang lain, hubungan antara kegemukan dengan kanker saudara, makanya sekarang. Karena rupanya saudara lemak itu menyimpan itu semua zat-zat yang tidak baik itu. Jadi saudara jangan gemuk-gemuk. Jadi saudara jangan girang pengen anak gemuk dikasihin ayam broiler banyak-banyak berserta dengan hormon-hormonnya, itu yang bikin gemuk saudara. Jadi mahal sedikit belilah ayam kampung. Jangan makan yang seperti ini. Makanya saya pernah bilang fried chicken di luar negeri, salah satu fried chicken sampai dituntut saudara karena kesel semua customernya semua yang makan itu saudara, karena bikin anak mereka gemuk-gemuk dan sakitan. Anak perempuan sekarang juga lebih cepat mens. Ternyata betul karena mereka makanin hormon yang ada pada binatang ini. Ya pada ayam yang disuntikan, pada sapi yang disuntikan, makan juga susu sapinya saudara. Ya yang juga sampai besar masih minum susu sapi itu mengandung estrogen. Makanya perubahan ini terjadi. Banyak sekali obesitas, kegemukan sekarang ya. Sekarang sudah diresmikan tuh saudara oleh Amerika bahwa kegemukan itu adalah tidak sehat saudara ya. Karena tadi ya salah satunya adalah mencetuskan kanker karena lemak itu menimbun toksin. Nah kita lihat sekarang gambar berikut ini. Ini gambar yang lucu. Ini kuda.
disuntikin terus estrogen ya, rupanya binatang ini disuntikin terus estrogen sampai gemuk, rupanya mau diambil dagingnya apa, mau dimakan atau apa ya, sama aja seperti sapi. Sampai mereka saudara lihat gede seperti ini, pinggulnya juga besar, mengembang ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, buah dadanya juga jadi besar, sampai dia jadi akhirnya marah-marah waktu mau disuntik estrogen lagi. Dia bilang, mau beri aku apa lagi, aku udah gak mau. Gitu ya. Kita cuma mau tarik pelajaran, binatang aja saudara bisa marah mau dikasihin estrogen terus. Ya kita manusia nih bodoh. Kita makanin aja terus itu ayam yang disuntikan ya. Binatang aja bisa ngamuk karena dia tahu estrogen di dalam tubuh dia bikin dia seperti ini, bikin dia gemuk seperti ini dan seterusnya. Saudara tahu estrogen yang bikin gemuk itu saudara, yang ada di susu yang diberikan kepada sapi dan sebagainya, yang bikin gemuk binatang itu saudara. Estrogen itu dalam diri seorang wanita pada usia tertentu tidak boleh kadarnya terlalu lebih tinggi dari normal, saudara. Itu yang mencetuskan kanker, saudara. Makanya pasien-pasien yang menopause, saudara, dokter suka kasih estrogen pil, saudara, untuk mengatasi postmenopausal sindromnya, saudara. Itu akhirnya larinya ke breast cancer. Itu sebabnya sebenarnya sekarang lebih baik dianjurkan makan estrogen alami, kurangi estrogen yang ada di pil ini, saudara, di bahan kimia ini. Makan minyak kedelai misalnya, saudara ya, itu juga sudah mengandung estrogen alami, disebut sebagai phytoestrogen. Itu lebih aman, saudara, tidak menyebabkan kanker. Karena estrogen ini tidak boleh tinggi kadarnya di dalam tubuh kita. Kalau ini tinggi, saudara, ini akan